Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah, segala pujian dan puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dimudahkan untuk kembali berjumpa di program kajian siang yang semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Tidak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di siang yang berbahagia ini insyaallah taala kita kembali melanjutkan bahasan kita dari kitab Mu'amalatul Hukami fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah, yang mana kita sampai pada kaidah yang keempat, dan kaidah keempat ini akan berbicara tentang hukum dibolehkannya mengangkat pemimpin yang lebih, ya, bolehnya mengangkat pemimpin di atas satu jika memang kondisi merupakan kondisi yang darurat. Syekh Abdus Salam bin Barjas rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah mengatakan dalam kitabnya di halaman 25, Al-Qa'idatur Rabi'ah, kaidah yang keempat, yasihhu fil ittirari ta'addudul a'immati wa ya'khudhu kullu imamin minhum fi qutrihi hukmal imamil a'zam. Artinya, sah hukumnya dalam keadaan darurat untuk memiliki pemimpin yang lebih dari satu. Berbilangnya pemimpin dalam kondisi darurat, boleh hukumnya, sah hukumnya untuk mengangkat pemimpin lebih dari satu. Wa yakhudhu kullu imamin minhum fi qutrihi hukmal imamil a'zam, dan masing-masing pemimpin itu mengambil hukum yang sama dalam wilayahnya, dalam negerinya, dalam daerah kekuasaannya, hukum pemimpin tertinggi. Baik, sebagai gambarannya kita mengetahui bahwasannya suatu negara pasti dia memiliki banyak kawasan, banyak wilayah, banyak daerah, yang mana setiap daerah membutuhkan seorang pemimpin yang menjadi perwakilan dari pemimpin pusat. Maka masing-masing pemimpin ini dia memiliki kewenangan yang mutlak untuk mengambil sebuah hukum dan kebijakan tertentu yang membawa maslahat untuk rakyatnya, menghindarkan mereka dari mudarat, sebagaimana kewenangan pemimpin mutlak dalam menguasai suatu negara atau satu wilayah. Jadi keduanya memiliki sama-sama kewenangan dalam menerapkan hukum yang dibuatnya berdasarkan kebijakan sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Kemudian dinukilkan di sini, ya, sebuah ucapan dari kitab Al-Awasim wal Qawasim, bahwasannya waman lam yufarriq baina halai al-ikhtiyari wal ittirar faqad jahila al-ma'qula wal manqul. Siapapun yang tidak bisa membedakan antara dua keadaan al-ikhtiyar, keadaan lapang, ya, keadaan normal, wal ittirar, dan keadaan darurat, maka sungguh dia termasuk orang yang bodoh, baik dari sisi akal maupun dari sisi landasan agama. Ini menunjukkan bahwasannya orang yang menentang atau orang yang tidak sependapat dan tidak memandang bolehnya ta'addudul a'immah, banyaknya pemimpin dalam satu wilayah, dalam satu negara, maka
ini tidak bisa membedakan, hakikatnya dia tidak bisa membedakan antara kondisi yang darurat dengan kondisi yang normal. Kalau kondisi yang normal, satu wilayah kecil, ya, dan itu berdekatan, maka dalam hal ini satu pemimpin itu sudah cukup, ya, untuk memberikan satu aturan, satu kebijakan, ketetapan kepada masyarakat dan rakyatnya. Akan tapi di sana ada kondisi-kondisi yang mengharuskan diangkatnya pemimpin-pemimpin yang lain. Kita melihat negara kita, misalkan Indonesia. Negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau. Ada Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan yang lainnya. Ya. Nah, tidak mungkin dalam hal ini seorang, ya, mampu menjadi pemimpin pusat dengan berbagai macam wilayah yang berjauhan dan yang berbeda. Ketika hal ini tidak bisa difahami, perbedaan antara kondisi normal dengan kondisi darurat, maka berarti orang tersebut tidak mengetahui dan tidak memiliki ilmu baik dari sisi logika maupun landasan agama. Ini makna dari ucapan وَمَنْ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ حَالِ الِاخْتِيَارِ وَالِاضْطِرَارِ فَقَدْ جَهِلَ الْمَعْقُولَ وَالْمَنْقُولَ. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, sebagaimana di sini dinukilkan dalam kitab Ad-Durarus Saniyah fil Ajwibati An-Najdiyah, disampaikan, ya, bahwasanya beliau berkata, al-a'immatu mujmi'una min kulli madhhabin ala anna man taghallaba ala baladin aw buldan lahu hukmul imam fi jami'il asya' walaula hadha mastaqamatid dunya. Para ulama telah sepakat dari lintas madhab, ya, dari lintas madhab, bahwasannya orang yang sudah menguasai suatu negeri, maka dia memiliki kewenangan mutlak hukum yang ia berlakukan, yang ia tetapkan, yang ia putuskan, ya, fi jami'il asya', dalam semua hal. Walaula hadza mastaqamatid dunya. Kalau bukan karena ini, tentu urusan dunia ini tidak akan baik. Seorang pemimpin yang menguasai satu wilayah, satu negeri, dia pasti memiliki hak dan kewenangan untuk menerapkan aturannya. Lahu hukmul imami fi jamil asya'. Dia memiliki hak untuk menegakkan hukum seorang pemimpin dalam semua urusan. Walau la hadza mastaqamatid dunya. Jika bukan karena ini, tidak mungkin dunia ini akan baik-baik. Pasti akan kacau. Lianna an-nasa min zamanin tawil qabla al-imam Ahmad ila yaumina hadha majtama'u ala imamin wahid. Karena sesungguhnya manusia di sepanjang zamannya, ya, sebelum zamannya Imam Ahmad sampai pada zaman kita sekarang, kata beliau, ya, di waktu itu rahimahullahu ta'ala, majtama'u ala imamin wahid. Tidaklah mereka, ya, bersepakat wajibnya untuk mengangkat satu imam saja dengan kondisi negeri dan wilayah yang berjauhan dan beraneka ragam. Wala ya'rifuna ahadan minal ulama dzakara anna syai'an minal ahkam la yasihhu illa bil imamil a'zam. Sebagaimana mereka para ulama, ya, juga sepakat bahwasannya mereka itu tidak mengetahui adanya di antara para ulama ini yang menyebutkan akan tidak berlakunya hukum-hukum, ya, kecuali berada di bawah kekuasaan pemimpin pusat, ya, al-imamul a'zam. Maksudnya apa di sini? Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ingin menyampaikan kepada kita
bahwa urusan berbilangnya pemimpin dalam satu negeri itu urusan yang wajar, satu yang lumrah, satu yang normal. Mengingat kondisi ya yang bisa dikatakan kondisi darurat, berjauhannya tempat satu dengan yang lain, ya kan? Ini sesuatu yang normal. Dibuktikan dengan perjalanan kisah para a'immah, ya, para a'immah, yang mana mereka bersepakat, ya, bahwasannya siapapun yang menjadi pemimpin, dia memiliki hak dan kewenangan untuk menegakkan hukum sesuai dengan keputusan dan kebijakannya. Sebagaimana pula, ya, mereka pun juga sepakat, ya, bahwasannya tidak ada keterbatasan untuk mengangkat satu pemimpin jika kondisi itu darurat, jika kondisi itu mengharuskan untuk mengangkat lebih dari satu pemimpin. Dan di akhir ucapan beliau mengatakan, ya, wala ya'rifuna ahadan minal ulama'i dzakara anna syai'an minal ahkami la yasihhu illa bil imamil a'zam. Dan juga tidak dinukilkan dari kalangan para ulama seorang pun dari mereka yang mengatakan bahwasannya keberlakuan hukum pemimpin B itu tidak sah, ya, ketika ada pemimpin pusat, yaitu pemimpin A. Nah, ini maksudnya. Dengan bahasa sederhana, ketika di sana ada pemimpin pusat yang memiliki bawahan dan wakil di beberapa wilayah yang juga diangkat sebagai pemimpin, maka hukum yang mereka buat, yang mereka tetapkan, yang mereka putuskan sesuai dengan kebijakan mereka di tempat tersebut, itu pun berlaku bagi masyarakatnya. Berlaku bagi masyarakatnya dan sah. Wa qala al-'allamatu San'ani rahimahullahu ta'ala fi syarhi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Al-Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala juga mengatakan dalam syarah penjelasan hadisnya Abu Hurairah yang derajatnya marfu', yang mana Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan, man kharaja 'ani at-ta'ati wa faraqa al-jama'ah wa mat famaitatuhu mitatan jahiliyah. Siapapun yang keluar dari ketaatan dan dia memisahkan diri dari persatuan umat Islam dan dia mati di atas kondisinya seperti itu, tidak taat kepada pemimpin dan juga menyimpang dan memisah dari persatuan kaum muslimin, famaitatuhu mitatan jahiliyah, maka kematian dia, ya, adalah kematian yang berstatus jahiliyah, yaitu kematian ala jahiliyah, yang mana di antara yang mereka yakini dari kalangan ahlu jahiliyah adalah tidak adanya pemimpin. Orang jahiliyah tidak suka ada pemimpin. Mereka lebih suka untuk hidup masing-masing tanpa ada aturan, tanpa ada kepemimpinan. Nah, siapapun yang melakukan hal ini, tidak taat kepada pemimpinnya, memisahkan diri dari persatuan kaum muslimin sampai dia mati, maka matinya merupakan status kematian jahiliyah. Apa makna dari hadis di atas? Qauluhu 'anit ta'ah, ya, sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya, 'anit ta'ah, terhadap apa? Ketaatan, ya, orang yang keluar dari ketaatan, yaitu tidak mau taat kepada pemimpinnya. Ai ta'atul khalifati alladhi waqa'a al-ijtima'u alaih. Yang dimaksud ketaatan di sini adalah ketaatan kepada pemimpin yang telah tegak, ya, kesepakatan kaum muslimin dalam pengangkatan sebagai pemimpin. Wa ka'annal murad khalifata ay qutrin minal aqtar. Dan, ya, yang dimaksudkan, seolah-olah yang dimaksudkan di situ adalah pemimpin satu negeri, satu wilayah dari wilayah-wilayah kaum muslimin. Idh lam yujmi'in nasu, ya, idh lam yujmi'in nasu
ala khalifatin fi jami'il biladil islamiyah min athna'id daulatil abbasiyah. Mengingat ya manusia, yaitu kalangan kaum muslimin, itu mereka tidak bersatu di atas pemimpin ya yang membawai seluruh negeri-negeri Islam semenjak Daulah Abbasiyah. Maksudnya, semenjak Daulah Abbasiyah, dikenal di sana ada khalifah, pemimpin pusat. Dan di sana ada pemimpin bawahan, yang barangkali dalam bahasa kita ada gubernur, ada wali kota, dan lain sebagainya. Nah, kondisi manusia pada saat itu, dan juga banyak di sana para ulama, ya, mereka memandang bahwasannya ini adalah hal yang boleh. Ya, ada yang pemimpin-pemimpin yang di bawah pemimpin pusat yang mereka diberikan kewenangan hukum dalam menjalankannya dan menegakkannya berdasarkan kebijakan masing-masing wilayah, ya. Maka hal ini berlaku dan tertulis dalam sejarahnya. Bal istaqalla ahlu kulli iqlimin biqa'imin bi umurihim. Bahkan ya setiap pemimpin yang ada dalam wilayah tersebut, Daulah Abbasiyah itu, mereka independen di dalam mengatur dan mengurus wilayah dan masyarakatnya. إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته. Karena apabila hadis di atas ini dibawa kepada pengertian, yaitu mentaati pemimpin pusat saja, ya, yang mana kaum muslimin itu berbaiat bersatu padanya, maka hal ini pun akan tidak memiliki faedah lebih, ya, tidak memiliki faedah lebih. Nah, yang ingin beliau sampaikan dari penjelasan di atas, ya, bahwa man kharaja 'anit ta'ah, siapapun yang keluar dari ketaatan, ini pun mengandung makna ketaatan kepada semua pemimpin wilayah, ya, yang berada di bawah pemimpin pusat. Sebagaimana pemimpin-pemimpin wilayah, pemimpin daerah tertentu memiliki hak untuk ditaati, ya, maka hal ini mengambil hukum yang sama sebagaimana kaum muslimin wajibnya mentaati pemimpin pusat. Ini yang ingin disampaikan kepada kita dari penjelasan man kharaja 'anit ta'ah. Lantas bagaimana kalau difahami bahwasannya yang dimaksudkan di situ man kharaja 'anit ta'ah adalah pemimpin pusat? Maka dikatakan bisa saja hal itu terjadi dan boleh saja. Akan tapi dari sisi hukum yang diberikan itu hanya terbatas pada pemimpin dan pada koridor tersebut dan tidak bisa meluas. Padahal yang namanya manusia semakin tambah tahun, tambah zaman, dia semakin banyak, semakin bertambah mereka dan membutuhkan banyak-banyak pemimpin di setiap daerah yang mereka tempati. Wa qalu wa faraqal jama'ah ay kharaja 'anil jama'ah alladzina ittafaqu 'ala ta'ati imamin intazama bihi syamluhum, dan memisahkan diri dari persatuan kaum muslimin. Itu maksudnya adalah memisahkan diri, ya, dari persatuan kaum muslimin yang mana mereka bersepakat di atas ketaatannya kepada pemimpin yang mengatur persatuan mereka. Wajtama'at bihi kalimatuhum wa hatahum an aduwihim. Mereka sepakat, ya, di atas satu pemimpin yang mengatur persatuan mereka, yang dengannya kesatuan kaum muslimin itu bisa tercapai dan juga yang bisa melindungi mereka dari musuh-musuh mereka. Nah, wa faraqal jamaah, dan memisahkan diri dari jamaah, yang ingin disampaikan kepada kita bahwasannya siapapun yang memisahkan diri dari masing-masing pemimpin yang ada di daerah-daerah tersebut, yang merupakan pemimpin wakil, ya, wakil pemimpin dari pemimpin pusat, maka itu sama halnya dengan dia memisahkan diri dari kepemimpinan
pusat seorang khalifah. Wa qala al-'allamah asy-Syaukani rahimahullahu taala fi syarh qali sahib al-Azhar. Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala juga mengatakan ya dalam penjelasannya akan ucapan sahib al-Azhar, pemilik al-Azhar, kata beliau, wala yasihhu imamani, dan tidaklah sah adanya dua imam. Ini ucapannya sahib al-Azhar, yaitu pemilik al-Azhar. Nah, Al-Imam Asy-Syaukani memberikan satu komentar. Wa amma ba'da intishar al-Islam wa ittisa'i ruq'atihi wa taba'udi atrafihi, maka ya setelah melebar dan menyebarnya Islam, meluasnya wilayah mereka, berjauhannya daerah-daerah mereka, tempat tinggal mereka, fa ma'lumun annahu qad sara fi kulli qutrin, maka hal yang wajar ya, qad sara fi kulli qutrin, umat Islam ini mereka berada di beberapa tempat, satu daerah, satu wilayah. Awil aqtar al-wilayata ila imamin aw sultan. Ya, fi kulli qatrin al-wilayata ila imamin aw sultan. Yaitu terdapat kepemimpinan yang kembali kepada pemimpin atau penguasa. Wa fil qatril akhari kadzalik, dan juga di daerah yang lain pun juga sama. Wala yan'aqidu li ba'dihim amrun wala nahyun fi qutril akhar, dan tidaklah berlaku bagi sebagian mereka apa itu amur, satu perintah ataupun larangan, fi qutril akhar, di tempat atau daerah yang lain, wa aqtarihi, dan juga tempat-tempat yang lainnya, allati raja'at ila wilayatih, yang mana itu kembali kepada kekuasaannya. Baik, maksudnya begini, ketika sahib al-Azhar dia mengatakan la yasihhu imamani, tidak boleh ada dua pemimpin, maka seolah-olah Imam Syaukani mengatakan iya itu betul manakala kaum muslimin berada pada satu daerah yang itu masih bisa dijangkau dan juga daerahnya masih ada kontrol dari pemimpin yang ada di waktu itu, bisa dimonitoring. Akan tapi ketika sudah tersebar Islam kemana-mana, bertaburan mereka kaum muslimin, sehingga tidak dijumpai satu pun daerah melainkan di situ ada kaum muslimin, ya, maka hal itu membutuhkan seorang pemimpin di setiap wilayah dan daerahnya itu. Tidak mungkin ketika kaum muslimin ya dalam jumlah besar ada di satu pulau, misalkan di satu kota, tanpa ada pemimpin. Tidak mungkin. Dan ini mengharuskan adanya satu pemimpin. Dan ini adalah hal yang maklum, hal yang wajar, ya. Dan tatkala diangkat di setiap daerah yang di situ terdapat kaum musliminnya, diangkat seorang pemimpin, maka pemimpin ini memiliki kekuatan, kekuasaan, kewenangan di dalam memberlakukan hukum ketetapan sesuai dengan kebijakannya. Sampai-sampai ya, bagi kaum muslimin yang berada di daerah A, itu pun dia tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti aturan atau larangan dari peraturan yang ada di daerah B dengan pemimpin yang berbeda. Sampai dikatakan seperti itu. Karena apa? Masing-masing wilayah itu memiliki pemimpinnya dan memiliki aturan sesuai dengan kebijakan dan ketetapannya. Fala ba'sa bi ta'addudil a'immati was-salatin. Maka tidak mengapa hukumnya ya adanya pemimpin lebih dari satu. Wa yajibu ta'atu li kulli wahidin minhum ba'da al-bai'ati lahu 'ala ahli al-qutri. Dan wajib hukumnya bagi siapa? Bagi penduduk yang ada di daerah itu, di wilayah tersebut, untuk mentaati siapa? Pemimpin di daerah itu. Ba'dal bai'atilah, setelah menegakkan bai'at, yaitu janji setia kepadanya. Alladzi yunaffidhu fihi awamirahu
wa nawahi. Yang mana pemimpin itu apa? Akan menjalankan perintah-perintah dan larangan-larangannya. Itu aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Wa kadzalik sahibul qutril akhar. Demikian pula pemimpin yang berada di daerah lainnya. Jadi kaum muslimin, bahkan setiap kaum muslimin itu wajib untuk mentaati pemimpinnya, membaiat pemimpinnya di wilayah dia. Karena dia yang nanti akan menjalankan aturan dan larangan sesuai dengan perundang-undangan yang sudah ditetapkan berdasarkan kebijakan. Fa idza qama man yunazi'uhu fil qutr alladhi qad thabatat fihi wilayatuhu wa baya'ahu ahluhu kana al-hukmu fihi an yuqtala idza lam yatub. Apabila ada orang yang berusaha untuk merebut kekuasaannya dari pemimpin yang menguasai daerah tersebut, wilayah tersebut, ya, padahal umat itu sudah membaiatnya, sudah janji setia kepadanya, maka dalam hal ini orang yang ingin mengambil kekuasaan tersebut itu hukumnya an yuqtal idza lam yatub. Hukumnya adalah dengan dibunuh apabila ia tidak mau bertaubat. Ya. Jadi ketika ada pemimpin di satu wilayah yang ini merupakan wilayah dari daulah Islamiyah misalkan, yang berada di bawah kepemimpinan pemimpin sentral, pemimpin pusat, maka orang yang berusaha merongrong, berusaha mengambil alih kekuasaan pemimpin daerah itu, maka dia harus dibunuh jika tidak bertobat setelah diberikan nasihat. Wala tajibu ala ahli al-qutr al-akhar ta'atah wala ad-dukhula tahta wilayatih litaba'udi al-aqtar. Dan tidak wajib hukumnya bagi penduduk satu daerah untuk mentaati pemimpin yang berada di daerah yang lain. Ya, demikian pula ya, walad dukhul tahta wilayatih. Tidak ada kewajiban untuk masuk pada ranah aturan dan undang-undang yang dibuat oleh pemimpin yang lain. Litaba'udil aqtar, ini berdasarkan apa? Jauhnya wilayah atau daerah tersebut. Fa'innahu qad la yablugh ila ma taba'ada minha khabaru imamiha aw sultaniha. Karena sesungguhnya ya, qad la yablugh ila ma taba'ada minha khabaru imamiha aw sultaniha. Mengapa seorang muslim atau kaum muslimin tidak memiliki kewajiban untuk mentaati ya aturan atau ketetapan pemimpin daerah yang lain, dan masing-masing harus mentaati pemimpinnya yang ada di daerahnya? Itu semua diantara alasannya adalah karena tempatnya yang berjauhan antara satu dengan yang lainnya, dan juga tidak sampainya satu aturan dari imam atau pemimpin mereka. Wala yudra man qama minhum aw mat. Dan tidak diketahui siapa di antara mereka yang telah menegakkan aturan atau mati. Fataklifu bitta'ati wal hal hadza taklifun bima la yutaq. Membebankan ketaatan ya pada satu kondisi yang mustahil, ini merupakan taklifun bima la yutaq, pembebanan yang tidak sanggup untuk dilaksanakan. Baik, ini sebagai penguat dari apa yang disampaikan sebelumnya, bahwasannya masing-masing wilayah, masing-masing daerah tatkala memiliki seorang pemimpin ya, mengingat daerahnya berjauhan dan sudah banyaknya kaum muslimin di mana-mana, maka kewajiban mereka adalah mentaati pemimpin yang ada di daerahnya, dan tidak ada kewajiban untuk mentaati pemimpin di luar daerahnya, mengingat kondisi yang berjauhan dan tidak sampainya kabar pemimpin kepada mereka satu sama lain. Wa hadza ma'lumun likulli man lahu ittila' 'ala ahwalil ibadi wal bilad. Dan ini adalah perkara yang maklum bagi siapa yang memiliki keluasan di dalam menelaah pada
kondisi-kondisi atau urusan manusia dan juga negara-negara. Kemudian beliau mengatakan, fa'rif hadza fa innahu al-munasibu lil qawaid asy-syar'iyyati. Maka ketahuilah oleh Anda urusan ini, karena sesungguhnya ini mencocoki kaidah syariah. Wal mutabiq lima tadullu 'anil adillah, dan sesuai dengan dalil-dalil syar'i. Wada'anka ma yuqalu fi mukhalafatih, tinggalkan olehmu perkara atau ucapan yang menyelisihi ketetapan di atas, yaitu dibolehkannya mengangkat 2, 3 atau lebih dari satu pemimpin dalam kondisi darurat, artinya dalam wilayah-wilayah yang berjauhan dari wilayah daulah Islamiyah. فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار. Karena di sana terdapat perbedaan, ya, kekuasaan Islam di awal-awal abad Islam, ya, di awal-awal sejarah Islam, di awal-awal Islam itu, dengan apa yang terjadi di zaman kita sekarang. Itu jauh lebih jelas perbedaannya dibandingkan dengan jelasnya matahari yang bersinar terang di bawah di siang hari. Baik. Maksudnya, jika ada yang mengatakan, maka hal ini dibolehkan. Artinya mengangkat lebih dari satu pemimpin. Padahal di awal-awal Islam tidak ada pemimpin kecuali hanya satu. Maka dikatakan, ini adalah perkara yang maklum, perkara yang wajar. Kenapa? Karena di awal-awal Islam, dengan kondisi yang terbatas, wilayah yang terbatas, yang masih bisa dijangkau, satu sama lain masih bisa berhubungan, berinteraksi, maka ini tidak membutuhkan adanya 2 atau 3 atau ke atas, ya, dari pemimpin yang ada. Satu sudah cukup. Namun tatkala Islam sudah berkembang kemana-mana, di berbagai macam wilayah, berbagai macam daerah, maka disitulah dibutuhkan adanya pemimpin-pemimpin yang mengurusi masyarakat muslimin di masing-masing daerah tersebut. Nah, di situ terdapat apa? Perbedaan yang sangat jelas. Wa man ankara hadza fa huwa mubahitun la yastahiqu an yukhatab bil hujjah li'annahu la ya'qiluha. Dan orang yang menyangkal hal ini, mengingkari kenyataan ini, dia termasuk orang yang mokong, ya. Orang yang bahasa kita sulit untuk menerima kebenaran. Ya, cengkal. Yang tidak berhak untuk diajak diskusi, diajak bicara. Karena dia memang tidak memiliki akal yang dipakai untuk memahami kondisi dan fikih saat ini. فهذه أقوال ثلاثة من علماء الأمة المجتهدين. Ini adalah 3 ucapan dari para ulama ahli ijtihad. Tuqarriru sihhata ta'addud al-a'immah fi bai'ati al-ittirar. Yang menetapkan sah, boleh dan benarnya mengangkat lebih dari satu pemimpin fi bai'ati al-ittirar, dalam kondisi bai'at yang darurat. Artinya kondisi darurat mengingat banyaknya wilayah dan daerah yang di situ sulit atau tidak mungkin terjadi hubungan atau interaksi, ya. Seperti yang tadi kita sampaikan di muka, perjauhan jaraknya, sulit ditempuh, sulit dijangkau, maka ini merupakan hal yang dikategorikan sebagai kondisi darurat. Mu'awwaluha 'ala al-adillati syar'iyyah wal qawaid al-mar'iyyah wal masalih al-kulliyah. Dan ini semuanya berlandaskan kepada dalil syar'i, qawaid, ya, kaidah-kaidah yang bisa dibuktikan secara langsung dan juga berdasarkan maslahat bersama. وقد سبقهم إلى نحو هذا ثلة من العلماء المحققين. Dan hal ini pun sudah dibahas, ya, oleh mereka para ulama-ulama
khususnya ahli tahqiq di setiap zamannya. Min dzalik, di antaranya adalah qaulul 'allamati Ibnu al-Azraq al-Maliki Qadil Quds. Di antara kata beliau, para ulama yang membolehkan diangkatnya lebih dari satu pemimpin karena kondisi darurat, banyaknya wilayah, banyaknya daerah, sehingga ini tidak memungkinkan untuk bisa mengevaluasi, mengontrol, dan lain sebagainya. Maka disampaikan ucapan Al-Imam Ibnu al-Azraq al-Maliki, seorang yang merupakan Qadil Quds, ya, seorang hakim yang berada di kota Al-Quds, Palestina. Inna syarta wahdatil imam bihaitsu la yakunu hunaka ghairuh. Sesungguhnya syarat pemimpin yang satu itu manakala tidak dijumpai selainnya. Wala yalzam ma'a ta'azzuril imkan, dan tidak mengharuskan adanya pemimpin satu ketika wilayah itu sudah menjadi banyak. Baik, maksudnya begini. Ketika wilayah kaum muslimin itu masih satu dan mudah diakses dan tidak berjauhan, mudah untuk dievaluasi, mudah untuk dirawat, dipelihara, maka dalam hal ini cukup satu pemimpin. Ya, cukup satu pemimpin. Misal kita lihat seperti Brunei Darussalam dengan wilayah yang kecil, ya kan, dan itu semua bisa dijangkau, maka jika demikian satu pemimpin itu cukup untuk mengatur semua. Namun tatkala wilayah itu banyak yang dikuasai oleh kaum muslimin dan mereka hidup di berbagai macam wilayah, berbagai macam daerah, maka dalam hal ini tidak mengharuskan adanya satu pemimpin. Bahkan ya, diangkatnya beberapa pemimpin sesuai dengan kebutuhan di setiap daerah maupun wilayah itu sah dan benar dari sisi syariat. Qala Ibnu Urfah fima hakahul Ubbi anhu, ya, Ibnu Urfah dia mengatakan sebagaimana yang diceritakan oleh Ubbi, kata dia, falau ba'da mawdi'ul Islam hatta la yanfudh hukmuhu fi ba'd al-aqtar al-ba'idah jaza nasbu ghairihi fi dhalika al-qutr. Kalau tempat seorang pemimpin itu jauh dari daerah-daerah kaum muslimin yang dipimpinnya, sampai-sampai hukum yang menjadi ketetapan dia, keberlakuan dia itu tidak sampai kepada mereka, maka dalam hal ini boleh hukumnya untuk mengangkat pemimpin yang ia khususkan untuk daerah tersebut. Wali Syekh Ya'lamuddin min ulama'il asr bid-diyar al-misriyah, dan Syekh Alamuddin yang merupakan salah satu ulama di ad-diyar al-misriyah, ya, yang berada di negeri Mesir, beliau mengatakan yajuzu dzalika lid-darurah, boleh hukumnya mengangkat lebih dari satu pemimpin jika keadaannya darurat. Bahkan dibawakan pula di sini sebuah nukilan, ya, waqad hakal al-allamatu Ibnu Katsir al-khilafah fi hadhihi al-mas'alah. Al-Imam Ibnu Katsir pun juga menukilkan, ya, perbedaan pendapat dalam masalah ini. Wa dzakara qaul al-jumhur al-qailina bi 'adamil jawazi, dan beliau pun menyampaikan, ya, ucapan jumhur para ulama yang mengucapkan, ya, bi 'adamil jawaz, wa dzakara qaul al-jumhur al-qailina bi 'adamil jawaz, dan ia pun menyebutkan ucapan-ucapan para ulama yang berpandangan tidak boleh untuk mengangkat lebih dari satu pemimpin. Tsumma qala, kemudian ia mengatakan, wa haka Imamul Haramain 'anil Ustadz Abi Ishaq, dan Al-Imam Haramain dia menukilkan dari gurunya Abi Ishaq annahu jawaza nasba imamaini fa akthar idza taba'adat al-aqtar.
yakni boleh hukumnya untuk mengangkat dua pemimpin atau lebih jika memang wilayah atau daerahnya itu saling berjauhan. Wattasa'atil aqalim bainahuma wataraddada imamul haramain fi dzalik. Boleh hukumnya untuk mengangkat dua pemimpin atau lebih selama wilayahnya itu berjauhan, ya, dan semakin meluasnya wilayah-wilayah Islam, ya, yang dihuni oleh kaum muslimin. Sehingga dari ucapan tadi, ya, nukilan ucapan Abu Ishaq ini menjadikan Al-Imam Haramain itu kembali ragu dalam masalah tersebut, antara boleh mengangkat lebih dari satu pemimpin atau tidak boleh. Qultu, aku mengatakan. Yang dimaksud aku mengatakan di sini adalah Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir. Wa hadha yushbihu halal khulafa'i min Bani al-Abbas bil Iraqi wal Fatimiyyin bi Misr wal Umayyiyyin bil Maghrib. Dan ini menyerupai, ya, keadaan para khulafa, itu khalifah, pemimpin-pemimpin dari Bani Abbas yang ada di Irak, ya kan, Al-Fatimiyyin yang ada di Mesir, dan Umayyiyyin yang ada di Maghrib, itu Maroko. Maksudnya begini, ketika para ulama dari kalangan Syafi'iyah khususnya, seperti yang disampaikan bahwasannya di antara ulama Syafi'iyah Abu Ishaq itu membolehkan diangkatnya dua pemimpin manakala daerah kaum muslim itu berjauhan satu sama lain, yang hal ini menjadikan Imamul Haramain menjadi ragu kembali akan pendapat yang pertama tentang tidak bolehnya mengangkat lebih dari satu pemimpin. Maka kondisi, ya, kebutuhan kaum muslimin untuk mengangkat lebih dari satu pemimpin ketika berbagai macam wilayah dan daerah itu banyak ditaklukkan, tak ubahnya seperti kondisi yang ada di kekhilafahan Bani Abbasiyah pada waktu itu. Bagaimana mereka, pemimpin-pemimpin Bani Abbas itu, mereka ada di negeri Irak, ada di Mesir, ada juga di Maroko, yang masing-masing dari pemimpin ini semua bertanggung jawab kepada pemimpin utama, pemimpin pusat. Dan ini pun hal yang dibenarkan oleh para ulama. Kemudian dikatakan, waqala Al-Mazari fil Mu'lim. Al-Mazari mengatakan di Al-Mu'lim, ya, kitab Al-Mu'lim bi fawaid Muslim, yakni al-aqdu li imamaini fi asrin wahidin la yajuz, wa qad ashara ba'dul mutaakhirin min ahli usuli ila anna diyarul muslimin idza tasa'at wa taba'adat. وكان بعض الأطراف لا يصل إليه خبر الإمام ولا تدبيره حتى يضطروا إلى إقامة إمام يدبرهم فإن ذلك يسوغ له. Artinya, mengangkat dua pemimpin dalam satu waktu, satu masa, itu hukumnya tidak boleh, ya. Dan ini sungguh telah diisyaratkan oleh sebagian para ulama kontemporer dari kalangan ahli usul, bahwasannya negeri-negeri kaum muslimin apabila telah meluas, ya, dan berjauhan satu sama yang lain, sehingga hal ini mengakibatkan terputusnya kontak interaksi dan peraturan atau undang-undang yang ditetapkan oleh pemimpin, ya, itu tidak sampai ke daerah mereka, sehingga ini memaksa mereka untuk mengangkat pemimpin yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Maka dengan demikian kondisinya hukum mengangkat lebih dari satu pemimpin itu boleh. Kesimpulannya dari ucapan beliau adalah, manakala negeri Islam sudah melebar, banyak, memiliki daerah, memiliki wilayah, dan tidak mungkinnya semua wilayah, semua daerah memiliki akses yang sama dengan pemimpin pusat, ya, pemimpin al-a'zam, maka boleh hukumnya diangkat pemimpin yang ditugaskan untuk mengurus setiap wilayah maupun daerah. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sebagai gambaran untuk pendekatannya, kita melihat, ya, negeri kita. Kita mengetahui bahwasannya kita memiliki presiden, yang mana di bawah presiden nanti di setiap daerah pasti memiliki gubernur, di sana ada wali kota, dan seterusnya.
seperti inilah ya kondisi umat Islam di masa-masa dahulu. Ada pemimpin pusat, ya kan? Dan itu merupakan al-imamul a'zam, al-khalifah, ya. Kemudian di beberapa daerah diangkatlah pemimpin-pemimpin wilayah, pemimpin-pemimpin daerah, ya, yang nantinya mereka bertanggung jawab kepada pemimpin pusat. Dan ini semuanya dalam rangka memudahkan urusan kaum muslimin demi kemaslahatan mereka. وبهذه النقول الواضحة وبهذه النقول الواضحة يتجلى ما عليه بعض المحققين من أهل العلم من جواز تعدد الأئمة للضرورة والحاجة. Dengan nukilan-nukilan yang jelas ini, ya, baik dari ulama kontemporer maupun ulama-ulama terdahulu, ulama klasik, maka telah jelas akan kebenaran permasalahan yang telah disampaikan oleh para ulama ahli tahqiq akan bolehnya mengangkat lebih dari satu pemimpin dalam kondisi darurat dan karena kebutuhan. Dan ini merupakan kesimpulan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas. Wa alaihi yathbutu syara'an li ha'ula'il a'immah al-muta'addidin ma yathbutu lil imamil a'zam. Oleh karena itu, ya, pemimpin-pemimpin yang diangkat, ya, setelah pemimpin pusat ini, dia pun juga memiliki sandaran hukum syar'i, apa? Memiliki kewenangan, memiliki hak untuk mengatur urusan masyarakat yang berada di daerahnya masing-masing. Yauma an kana mawjudan, ya, di hari tatkala pemimpin pusat itu ada. Fayuqimuna al-hududa wa nahwaha, mereka menegakkan batasan-batasan dan yang semisalnya. Wa yusma'u wa yuta'a lahum, mereka juga harus didengar dan ditaati. Wa yuhramul khuruju alaihim, dan juga haram hukumnya untuk memberontak kepadanya. Kita kasih pendekatan juga. Gubernur merupakan wakil dari pemimpin kita, presiden. Ketika gubernur sudah ditetapkan, maka siapapun kita yang berada di daerah itu, daerah kekuasaannya, kita harus taat. Kita harus mendengar. Siapapun dia gubernurnya. Ya, selama dia muslim, maka kita harus mendengar, kita harus mentaat, dan haram hukumnya kita memberontak. Karena setiap pemimpin, sekelas gubernur pun juga mengambil hukum yang sama sebagaimana pemimpin pusat, yaitu presiden. Dan ini bahasa pendekatan, ya, supaya kita lebih mengena dalam memahami masalah ini, karena ini terkait dengan kepemimpinan dalam Islam. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam mengatakan rahimahullah, "Was-sunnatu an yakuna lil muslimina imamun wahidun wal baquna nuwabuhu." Sunnah yang termasuk sunnah, bagian dari sunnah, bahwasannya kaum muslimin ini memiliki pemimpin yang satu dan yang selainnya adalah wakil-wakilnya. فَإِذَا فُرِضَ أَنَّ الْأُمَّةَ خَرَجَتْ عَنْ ذَلِكَ لِمَعْصِيَةٍ مِنْ بَعْضِهَا وَعَجِزَ مِنَ الْبَاقِينَ فَكَانَ لَهَا عِدَّةُ أَئِمَّةٍ لَكَانَ يَجِبُ عَلَى كُلِّ إِمَامٍ أَنْ يُقِيمَ الْحُدُودَ وَيَسْتَوْفِيَ الْحُقُوقَ. Kalau seandainya, ya, bahwasannya umat ini mereka itu keluar disebabkan karena kemaksiatan, ya kan? Wa ajiza minal baqin, dan sebagian mereka itu lemah. Fakana laha iddatu a'immah, sehingga mereka umat ini memiliki banyak imam. Lakana yajibu ala kulli imam an yuqimal hudud, maka kewajiban bagi para imam itu untuk menegakkan hudud, batasan-batasan. Wa yastawfiya al-huquq, dan menyempurnakan hak-hak. Artinya, kalau kita berbicara kepemimpinan dalam Islam, ya, sunnah Nabi, sunnah yang diwariskan kepada kita,
mengatakan bahwasan pemimpin itu harus ada satu, yang selainnya itu apa? Wakil-wakilnya. Namun manakala kondisi umat yang mana mereka itu mengharuskan butuh adanya pemimpin, atau bahkan mereka itu memberontak misalkan sehingga mereka memiliki daerah tersendiri mengangkat pemimpin, maka pemimpin-pemimpin tersebut yang banyak ini memiliki kewajiban untuk tunduk dan patuh kepada pemimpin pusat, yang juga harus menerapkan batasan undang-undang yang telah ditetapkan, serta dia harus menegakkan hak-hak sebagai wakil dari pemimpin pusat. Nah, jadi kesimpulan dari kaidah yang keempat, ya, bahwasannya diangkatnya lebih dari satu pemimpin selain pemimpin pusat, pemimpin utama, ini hukumnya boleh dan tidak mengapa selama wilayah kaum muslimin itu semakin banyak, meluas, berjauhan, ya, dan ada maslahat di dalamnya. Itu boleh. Namun kalau seandainya wilayah kaum muslimin itu sedikit, terbatas, maka kembali kepada adanya satu pemimpin dan tidak bolehnya ada lebih dari pemimpin tersebut. Makanya dalam kaidah tadi disebutkan bolehnya mengangkat pemimpin lebih dari satu dalam kondisi darurat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan dari materi kita di siang yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.